Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan tajwid ya, kita melanjutkan wakaf. Kita lihat dulu ya, sini jangan lupa tulis. Perhatikan dulu biar paham nantinya. Wakaf secara umum nanti ini ada 4 bagian, tapi dari 4 bagian ini hanya satu yang akan jadi fokus bahasan kita dalam tajwid. Pertama ada yang disebut wakaf idtirari ya. Wakaf idtirari itu wakaf idtirari ini wakaf yang kalau kita kehabisan napas, kita berhenti, itu wakaf namanya wakaf idtirari atau terpaksa kita berhenti. Misalkan ketika kita baca, terus kita tiba-tiba ketika tengah baca itu tersedak ya, atau batuk, kita berhenti. Itu namanya wakafnya wakaf idtirari. Ini tidak dihukumi, ini nggak apa-apa. Dimanapun di lapan manapun berhenti nggak apa-apa. Karena itu terpaksa. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya wakaf intidori. Wakaf intidori ini wakaf yang biasa digunakan oleh para qori dalam qiraat sab'ah. Contoh, misalkan gini. Ini 4 orang misalkan, 1, 2, 3, 4. Yang ini pakai riwayat Asim, ini pakai Imam Qolun, ini Nafi, ini Waras. Wakafnya misalkan nunggu yang lain dulu, nanti pas bareng berempat baru bareng. Nah, ketika nunggu yang lain itu namanya intidori. Itu wakaf intidori. Ini wakaf intidori biasanya ada dalam bacaan beberapa qiraat oleh beberapa orang bareng. Yang satu nunggu orang lain dulu, udah pas ke ayat itu baru barang baca. Misalkan disatukan, misalkan ayat ini ketika semua riwayat sama barang yang 4 ini, itu nanti kajiannya ini nggak di bidang tajwid, nanti di dalam qiraat sab'ah ya. Kalau kita belajar qiraat sab'ah terus ngajinya berempat misalkan ya, atau berlima, itu ngaji bareng, itu namanya ada wakaf intidori. Kemudian ini ada wakaf yang ketiga, wakaf ikhtibari. Ikhtibari itu wakaf untuk memberitahu saja. Ini biasanya ketika kita mengajarkan kepada anak. Contoh, ini berhenti dimanapun gak jadi masalah. Misalkan kita Bismillah, inilah haknya itu dari aksal halki. Ketika berhenti di sini, ini namanya bukan wakaf tam atau kafi atau hasan. Ini hanya memberitahu hukumnya apa. Atau Bismil, sebetulnya nggak berhenti di sini nggak baik, tapi karena dia mengajarkan tajwid, ikhtibar itu memberitahu mil, lamnya hukumnya tarkik karena sebelumnya kasroh. Maka saya berhenti di sini misalkan, itu memberitahu ke orang lain ke murid, ini namanya berhenti di sini wakafnya wakaf ikhtibari, itu wakaf memberitahu hukum tajwid. Itu nggak apa-apa. Kita tengah ayat misalkan wa minan nas, nan berhenti kan ya. Itu hukumnya guna, berhenti dulu kan bacanya, memberitahu kepada muridnya. Itu namanya apa tadi, wakaf ikhtibari. Itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian yang akan menjadi fokus kita dalam pembahasan adalah ini wakaf ikhtiyari. Nah, ini yang jadi pembahasan dalam tajwid ini. Nah, wakaf ikhtiyari ini ya terbagi 4. Wakaf ikhtiyari ini terbagi 4. Ya, ini yang akan jadi bahasan kita. Yaitu wakaf tam, wakaf hasan, kemudian ada wakaf kafi, sama yang keempat ada wakaf khobi. Ya.
Ini akan jadi fokus bahasan kita. Waqaf tam, waqaf hasan, waqaf kafi, waqaf qabih. Qabih ya. Ini yang akan jadi fokus bahasan kita. Kalau intirori ini nggak perlu dibahas, itu karena kehabisan napas ya. Kalau intidori ini juga bahasannya nanti dalam ilmu qiraat. Ikhtibari itu contoh waqaf ketika memberitahu hukum kepada murid atau kepada seseorang, ini hukumnya apa, kita berhenti di situ, itu hukum. Namanya itu waqaf ikhtibari. Nah, yang kan kita bahas adalah ikhtiari. Ikhtiari itu artinya bisa milih. Milih di mana kita waqafnya. Kalau waqaf di kalimat yang sempurna, baik lafaz dan makna, tidak ada lagi hubungan ke depannya, ke kalimat setelahnya, maka itu nanti dinamakan waqaf apa. Berarti di sana namanya waqaf apa, gitu kan? Nah, itu yang akan jadi bahasan kita. Oke. Biar tidak terlalu banyak menyita waktu ya, kita langsung saja ke yang pertama ini, waqaf tam ya. Waqaf tam. Satu dulu aja ya, waqaf tam. Nanti sambil di contohnya ya. Oke. Waqaf tam adalah ya, nah ini waqaf tam ya, definisinya. Waqaf tam adalah huwal ladzi yahsunul waqfu alaihi wal ibtida'u bima ba'dahu. Waqaf tam itu adalah waqaf yang baik berhenti padanya dan memulai dengan kata setelahnya. Umumnya ini ada di akhir-akhir ayat. Contoh, saya beri contoh ya. Misalkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di sini. Kemudian memulai dari alhamdulillah, itu namanya waqaf tam. Jadi nggak usah dari sini mengulanginnya, enggak. Jangan ar-rahimil hamdu, tidak usah. Tapi langsung setelahnya saja. Itu namanya waqaf tam. Ya. Waqaf tam itu biasanya dari segi ya struktur, yaitu segi nahwu lafadznya itu tidak ada hubungan dengan setelahnya, baik secara struktur maupun secara maknanya. Ya, contoh ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah titik di sini. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, saya membaca. Sampai sana ada kalimat titik. Kemudian kita mulai lagi alinea baru, ya, atau kalimat baru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kata alhamdulillah ini jadi mubtada, tidak ada hubungannya dengan ar-rahim secara struktur maupun secara makna. Itu yang dinamakan tadi apa?
wakaf tam. Jadi wakaf tam itu huwal ladzi yahsunul waqfu alaihi wal ibtida'u bima ba'dahu. Itu namanya apa tadi? Wakaf tam. Jadi tam ini bisa di akhir ayat, tapi umumnya memang di akhir ayat. Ya umumnya di akhir ayat. Walaupun nanti ada wakaf tam tidak di akhir ayat, itu berarti meninjau maknanya, meninjau arti dari kalimat tersebut. Ya, memang tidak mesti di akhir ayat wakaf tam itu. Hanya umumnya ya wa aksaru ma yujadu fi ru'usil ayat. Jadi umumnya ada di ujung ayat wa ing dan kida'il qasasi, dan pada saat beres suatu kisah. Ya. Misalkan kita dalam satu halaman ini mengisahkan siapa nabi siapa gitu kan. Terus beres kisahnya itu titik, berarti itu wakafnya wakaf tam. Gitu. Itu yang dinamakan wakaf tam. Nah, untuk hari ini saya kira cukup ya, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.